Perkenalkan, nama saya Gilang Andre Nayotama dengan NIM 23115411. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tugas IoT. Tugasnya itu tugas analisis data. Untuk yang pertama ini penjelasan singkat dari Google Colab. Penjelasan singkat studi kasus Smart Office. Studi kasus Smart Office ini mengkaji penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam memonitor serta menganalisis aktivitas dan kondisi ruang kerja. Sistem ini memanfaatkan berbagai sensor untuk mencatat data kehadiran pengguna, suhu ruangan, dan tingkat pencahayaan secara periodik. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk mengidentifikasi pola pemakaian ruangan serta membantu pengambilan keputusan guna meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan lingkungan kerja. Ini tujuan analisa. Tujuan analisa dari analisis ini adalah untuk mengetahui pola kehadiran pengguna dalam ruangan, mengkaji keterkaitan antara jumlah penghuni dengan perubahan suhu, serta menilai efektivitas pengguna perangkat pendukung seperti pendingin ruangan dan lampu. Melalui hasil analisis tersebut diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi berbasis data yang mendukung peningkatan efisiensi energi pada sistem Smart Office. Nah, ini untuk penjelasan dataset. Dataset Smart Office merupakan kumpulan data hasil pembacaan sensor IoT yang direkam secara berkala dalam format deret waktu atau time series. Data tersebut meliputi informasi waktu pencatatan atau timestamp, jumlah pengguna ruangan atau okupansi, suhu ruangan atau temperatur, serta tingkat pencahayaan atau light. Setiap record menggambarkan kondisi ruangan pada momen tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis tren hubungan antar variabel dan menilai efisiensi penggunaan energi berdasarkan aktivitas dalam ruangan. Nah, ini untuk yang di Google Colab. Nah, ini timestampnya ada room A. Ini okupannya ada 3, 6, 8, 10, 7. Ini temperatur suhunya 24, 25, ada 26 juga. Terus ini juga konversi timestamp. Ini ada hasilnya. Nah, ini bagian A ya, visualisasi tren kehadiran atau time series kehadiran. Nah, ini untuk visualisasinya, time series kehadiran ruangan. Nah, di sekitar jam 6 itu turun di angka 3 kalau nggak salah, nanti naik di angka 10, terus turun lagi ke angka 4, terus turun naik ke angka 8, naik turun lagi ke angka 4, terus turun lagi ke angka 2, naik lagi dan seterusnya. Nah, untuk grafik yang di atas ini tuh grafik time series kehadiran ruangan memperlihatkan fluktuasi jumlah pengguna selama periode pengamatan. Pada fase awal, jumlah kehadiran cenderung meningkat hingga mencapai puncak tertentu, kemudian berangsur menurun. Pola serupa kembali muncul pada hari-hari selanjutnya, di mana aktivitas ruangan meningkat pada waktu-waktu tertentu dan menurun hingga level paling rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan ruangan tidak berlangsung secara konstan, melainkan sangat dipengaruhi oleh jam penggunaan dalam satu hari. Nah, ini identifikasi jam sibuk sama jam sepi. Rata-rata kehadiran per jam nih ada grafiknya. Ini tertinggi di jam 11 ya. Di rata-rata kehadiran itu 8. Grafik rata-rata kehadiran berdasarkan jumlah menunjukkan bahwa aktivitas tertinggi dalam ruangan terjadi di sekitar pukul 11 dengan jumlah pengguna rata-rata paling besar dibandingkan waktu lainnya. Sebaliknya, kondisi paling rendah tampak pada
pagi hari sekitar pukul 8, serta menjelang akhir jam kerja sekitar jam pukul 17 sore. Pada rentang waktu di antaranya, tingkat kehadiran berubah yang mengindikasikan bahwa intensitas pengguna ruangan paling tinggi terjadi pada tengah hari. Sementara pada awal dan penghujung jam kerja aktivitas cenderung menurun. Nah, ini untuk bagian B ya, analisis korelasi okupansi dan temperatur. Nah, ini analisis hubungan okupansi dan temperatur berdasarkan hasil scatter plot antara okupansi dan temperatur tanpa adanya kecenderungan hubungan positif. Data memperlihatkan bahwa bertambahnya jumlah orang di dalam ruangan umumnya diikuti oleh kenaikan suhu. Namun pola sebaran titik tidak menunjukkan hubungan linear yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah penghuni, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kinerja AC atau ventilasi dan sirkulasi udara. Terus ini untuk korelasi statistik ya, ada korelasi eksperimen juga. Ini hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai person berada di kisaran kurang lebih 0,64, sedangkan korelasi eksperimen sekitar kurang lebih 0,60. Angka tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang antara okupansi dan temperatur. Hal ini berarti peningkatan jumlah pengguna ruangan umumnya diikuti oleh kenaikan suhu. Namun berkaitannya tidak tergolong kuat karena suhu ruangan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar jumlah orang. Nah, ini pertanyaannya, apakah semakin banyak orang membuat suhu ruangan meningkat? Berdasarkan pola pada scatter plot serta hasil korelasi yang bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa bertambahnya jumlah pengguna di dalam ruangan umumnya diiringi dengan kenaikan suhu ruangan. Untuk pertanyaan kedua ini, apakah korelasi antara okupansi dan temperatur kuat, sedang, atau lemah? Nah, untuk hubungan antara okupansi dan temperatur tergolong korelasi sedang, mengingat korelasinya berada pada kisaran 0,60 hingga 0,64. Nah, ini bagian C untuk analisa efisiensi energi. Ini untuk AC versus okupansi ya. Ini yang atas tuh temperatur, yang bawah okupansi. Yang atas tuh rata-rata di 25, yang ini rata-rata di 5, yang okupansi. Grafik ini menyajikan perubahan suhu ruangan atau temperatur dan jumlah kadar okupansi berdasarkan waktu. Melalui visualisasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara fluktuasi suhu dengan banyak orang yang berada di ruangan pada periode yang sama. Ini cahaya versus okupansi ya. Ini. Nah, membuat scatter plot hubungan okupansi dan intensitas cahaya atau light. Grafik ini bertujuan untuk melihat apakah tingkat pencahayaan mengikuti banyaknya orang yang menggunakan ruangan. Nah, ini penjelasan hasil grafik dan jawaban soal. Untuk yang soal pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunanya? Berdasarkan grafik hubungan temperatur dan okupansi terhadap waktu, tampak bahwa pada beberapa interval, jumlah pengguna ruangan berada pada tingkat rendah, tetapi suhu masih cenderung konstan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem AC tetap beroperasi meskipun aktivitas ruangan minimal. Oleh sebab itu, pengaturan pengguna AC sebaiknya dikurangi ketika okupansi rendah atau hampir tidak ada, khususnya pada awal hari, saat waktu jeda, serta menjelang akhir jam operasional. Untuk pertanyaan nomor 2 itu, apakah lampu menyala secara optimal? Berdasarkan grafik hubungan antara okupansi dan intensitas cahaya, terlihat bahwa tingkat pencahayaan umumnya meningkat ketika jumlah pengguna ruangan bertambah. Namun masih ditemukan beberapa kondisi di mana intensitas cahaya tetap tinggi meskipun okupansi rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan sistem pencahayaan belum berjalan secara efisien karena lampu masih beroperasi terang saat ruangan hanya sedikit digunakan. Untuk yang ketiga ini, rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Nah, berdasarkan hasil analisis grafik, rekomendasi efisiensi energi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.
1. Pengendalian AC berbasis okupansi, yaitu menurunkan kinerja atau mematikan AC ketika jumlah pengguna ruangan rendah, karena suhu ruangan cenderung tetap stabil pada kondisi tersebut. Nah, yang kedua ini penyesuaian operasi AC saat okupansi tinggi, mengingat grafik menunjukkan adanya peningkatan suhu seiring bertambahnya jumlah orang, sehingga pendinginan dapat difokuskan pada periode tertentu saja. Yang ketiga ini ada optimalisasi sistem pencahayaan otomatis dan mengatur tingkat pencahayaan berdasarkan jumlah penghuni agar lampu tidak menyala terlalu terang ketika ruangan sedang sepi. Nah, ini untuk mengetahui rata-rata suhu dan intensitas cahaya ketika ruangan tidak digunakan. Yang kedua, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rekomendasi efisiensi energi. Nilai NaN menandakan bahwa pada dataset tidak terdapat kondisi ruangan dengan okupansi 0, sehingga perhitungan rata-rata suhu dan pencahayaan pada kondisi tersebut tidak dapat dilakukan. Ini hasil korelasinya. Semakin banyak orang, suhu cenderung meningkat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tes.